Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini saya bakal bercerita tentang film Laskar Pelangi. Sebelum itu, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube saya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga untuk komen video saya ini tentang apa yang telah saya sampaikan, agar saya bisa lebih memperbaiki setiap kesalahan saya. Nah, film Laskar Pelangi ini teman-teman, mendengar kata Laskar Pelangi, tentunya sudah tidak asing lagi dong di telinga masyarakat Indonesia. Film Laskar Pelangi ini pernah trending menjadi film terbanyak keempat ditonton di Indonesia. Tentunya film ini bisa ditonton di semua kalangan. Film Laskar Pelangi ini bergenre pendidikan dan tentunya banyak pesan moral dan kebudayaan yang terdapat di dalamnya. Film Laskar Pelangi ini adalah sebuah film garapan sutradara Riri Rija dengan produser Mira Lesmana. Skenarionya ditulis oleh Salman Aristo, diperankan oleh Cut Mini, Ikran Negara, Slamet Raharjo, Jarod, Mathias Musus, dan Teguh Rifnu Wikana. Film Laskar Pelangi ini merupakan karya adaptasi dari buku Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata Seman Said Harun, atau lebih dikenal dengan Andrea Hirata. Beliau ini lahir pada tanggal 24 Oktober 1967. Beliau adalah novelis Indonesia yang berasal dari Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Beliau ini adalah anak dari Seman Said Harunaya dan N.A. Mastura. Film Laskar Pelangi ini mempunyai setting dari salah satu laut terkaya di Indonesia, yaitu Belitung. Film ini mengisahkan dua orang guru yang ingin agar sekolahnya tidak ditutup. Dan dua orang guru ini dibantu oleh 10 murid yang mempunyai keistimewaan dan keunikannya masing-masing. Film Laskar Pelangi ini menceritakan kisah anak-anak dari Belitung yang dikategorikan sebagai anak-anak miskin di Belitung. Mereka merupakan siswa SD Muhammadiyah, SD tertua di Desa Belitung. Film Laskar Pelangi ini bermula dari SD Muhammadiyah yang ingin ditutup karena tidak memiliki siswa. Nah, kedua guru yang tidak ingin sekolahnya ini ditutup berusaha agar mendapatkan 10 siswa. Itu adalah syarat agar sekolah SD Muhammadiyah tersebut tidak ditutup. Pada pagi hari itu baru ada 9 orang siswa yang mendaftar. Masih kurang 1 orang siswa lagi agar sekolah tersebut tidak ditutup. Setelah ditunggu sampai siang hari, ternyata alhamdulillah datang seorang siswa dari kejauhan. Nah, genaplah sudah 10 orang siswa. Nah, ke-10 siswa tersebut adalah Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Syahda, Borek, Sahara, Kucai, Trepani, dan juga Harun. Satu-satunya guru di SD Muhammadiyah adalah Ibu Muslimah dan kepala sekolahnya adalah Pak Harfad. 5 tahun pun berlalu, mereka tumbuh dan belajar bersama di sekolah tersebut. Walaupun dengan kondisi sekolah dan fasilitas yang tidak memadai, tetapi guru-guru tetap berusaha untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk mereka. Ada seorang anak yang paling pintar di kelas yang bernama Lintang. Lintang ini adalah anak dari seorang nelayan. Ia rela menggoes sepedanya berkilo-kilometer hanya untuk pergi ke sekolah. Nah, pada suatu hari ada sebuah acara karnaval. Di situ mereka memutuskan untuk ikut acara tersebut. Karena nilainya si Mahar, nilai seninya Mahar yang paling bagus di kelas, makalah si Mahar yang jadi ketua kelompoknya.
Mereka pun menampilkan tarian yang berasal dari suku Asmat. Mereka memakai kostum yang berasal dari alam, yaitu daun-daunan. Karena keunikannya, mereka pun menang mendapatkan juara 1. Mereka mendapatkan piala. Piala itu adalah piala pertama di SD Muhammadiyah. Dan ini adalah bagian yang paling menyedihkan, di mana Pak Harpan meninggal dunia di sekolah yang selama ini ia perjuangkan untuk memajukan pendidikan anak-anak di desa Belitung. Saat itu Bu Muslimah sangat terpukul karena dengan 2 orang saja mereka sudah kesulitan, apalagi sekarang hanya tinggal Ibu Muslimah seorang. Setelah kejadian itu, Bu Muslimah tidak datang ke sekolah berhari-hari. Sekolah pun menjadi sepi, hanya menyisakan Lintang dan Ikal saja. Lintang dan Ikal pun tidak putus asa. Mereka menjemput teman-temannya untuk belajar bersama di sekolah. Karena pada saat itu, Lintang siswa yang paling pintar di kelas, Lintanglah yang mengajarkan teman-temannya di sekolah. Setelah beberapa hari, Bu Muslimah pun kembali masuk ke sekolah. Mereka semua sangat senang karena dapat belajar lagi dengan Bu Muslimah di sekolah. Dan akhirnya perlombaan cerdas cermat sekecamatan pun dimulai. SD Muhammadiyah berencana untuk mengikuti perlombaan tersebut. 3 orang perwakilan dari SD Muhammadiyah yaitu Ikal, Lintang, dan Mahar. Mereka bertiga berusaha keras dan belajar untuk mengikuti perlombaan tersebut. Bu Muslimah pun membuatkan seragam baru untuk siswanya mengikuti perlombaan cerdas cermat. Lintang menunjukkan baju barunya tersebut kepada adik dan ayahnya yang ingin pergi bekerja. Tibalah waktunya perlombaan cerdas cermat dan akhirnya teman-teman Lintang dan teman-temannya pun berhasil mendapatkan juara 1 dan membawa pulang piala. Piala ini adalah piala kedua yang diberikan untuk SD Muhammadiyah. Setelah mengikuti perlombaan cerdas cermat, Lintang pun langsung bersepeda pulang menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, adiknya mengatakan bahwa ayahnya belum pulang dari tadi. Lintang pun langsung menyusul ayahnya ke laut. Dan ternyata ayahnya Lintang sudah meninggal dunia. Lintang ini adalah anak pertama dan anak satu-satunya dari 4 bersaudara. Setelah ayahnya meninggal, tanggung jawab untuk menafkahi keluarga pun jatuh kepadanya sehingga dia memutuskan untuk berhenti sekolah. Dan ia pun mengirimkan surat kepada Ibu Muslimah yang berisi, "Ibunda guru, ayahku sudah meninggal. Aku akan ke sekolah untuk berpisah kepada ibu dan teman-teman." Setelah kejadian itu pun beberapa tahun berlalu. Ikal yang sudah besar kembali pulang ke Bangka Belitung dari perantauan. Di sana Ikal pun berjumpa dengan Lintang untuk melepas rindu. Lintang mengajak Ikal untuk melihat anaknya yang sedang bersekolah. Semangat belajarnya Lintang yang diberikan kepada teman-temannya sekarang pun diwariskan kepada anaknya juga. Ikal juga mengabari kepada Lintang bahwa ia datang ke sana ingin mengucapkan terima kasih sebab ia mau pergi ke Paris karena mendapatkan beasiswa. Lintang pun senang akhirnya Ikal dapat menggapai cita-citanya. Itulah akhir dari film Laskar Pelangi ini. Sungguh banyak sekali bukan pelajaran yang kita dapat dari film ini. Kisah yang sangat inspiratif sekali bukan? Membuat kita menjadi lebih semangat lagi dalam belajar. Di luar sana masih banyak saudara-saudari kita yang bersekolah dengan fasilitas yang tidak memadai. Seharusnya kita bersyukur karena kita masih dapat bersekolah dengan fasilitas yang memadai. Pelajaran yang saya ambil dari cerita Laskar Pelangi ini yaitu untuk menjadi sukses tidak bergantung pada cantik dan bagusnya sekolah kita, tetapi bergantung pada daya pikir kita dan guru-guru kita yang memberikan kita ilmu pengetahuan yang luas.
dan niat dan tekad kita untuk terus belajar. Itulah yang utama untuk menjadi sukses. Pelajaran dan motivasi yang dapat saya ambil sebagai calon guru untuk kedepannya yaitu mencerdaskan anak bangsa dan mendidik anak bangsa agar berpengetahuan dan berpendidikan agar mereka dapat menggapai cita-cita mereka dan dapat merubah hidup mereka. Itulah yang utama daripada mementingkan diri sendiri. Sekianlah video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan saya berharap teman-teman dapat mengambil pelajaran serta pesan moral dari film Laskar Pelangi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.